Oke, yang mau saya sampaikan adalah, nah ini sedikit curhat. Kemarin saya itu orangnya em, cukup jauh lah dari Tuhan, kayak terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, keluyuran tiap malam, pokoknya suka bicara kotor begini begitu, kayak yang kenakalan itu saya anggap keren karena saya berteman dengan orang-orang seperti itu. Nah, sekarang saya kan sekarang tinggal jauh dari orang tua dan saya tinggal di asrama. Nah, di asrama ini saya di kamar saya itu saya cuman sendiri yang Kristen kan. Tahu lah yang lain apa. Nah, setiap saya mau pergi gereja. Kambing pasti itu. Setiap saya mau pergi gereja kan, tapi menurutku bajuku tidak terlalu terbuka juga. Pokoknya dressnya sampai lutut lah. Terus mereka suka bilang, kok betisnya kelihatan, kalian nggak punya aurat ya? Terus ditanya-tanya begitu. Dan pas saya mandi kan kita pakai kamar mandinya banyak kan. Terus kalau ada mereka datang mau mandi di kamar mandi sebelah, mereka kan aku suka latah nyanyi lagu rohani di kamar mandi. Nah, terus mereka suka ketuk-ketuk, matiin dong lagu rohanimu. Nah, lama-lama saya kan risih. Nah, terus saya mulai deh baca Alkitab, mulai belajar Alkitab. Nah, kebetulan VT-nya Elia lewat di FYP ku dan suka lihat-lihat terus lah. Dan akhirnya tertarik juga buat belajar Alkitab lebih dalam. Nah, ini yang bikin saya sangat bersyukur karena atas pertolongan Tuhan melalui Elia juga saya bisa sudah tidak pergi keluyuran malam lagi, sudah lebih rajin baca Alkitab dan kayak kata-kataku sudah mulai kuperbaiki, sudah jarang lah, tidak sepenuhnya tidak berbicara kotor, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, itu sedikit yang saya mau sampaikan. Terima kasih karena lewat Kak Elia dan teman-temannya saya juga sekarang sudah berteman sama Bang Mozart juga. Saya juga suka bertanya di roomnya Pak Bom Bom dan saya bersyukur akan hal itu karena lewat kalian semua yang ada di sini saya bisa lebih dekat sama Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk pertanyaan saya. Kemarin saya baca Alkitab, terus saya dapat ayat nih, tanya sama Pak Bom Bom, cuman belum puas sama jawabannya karena kemarin Pak Bom Bom lagi buru-buru mau naikin yang non Kristen. Ini ayat Alkitabnya itu di Filipi pasal 2 ayat 7. Di situ Paulus menyampaikan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang saya bingungkan itu adalah apa sih maksudnya Paulus itu mengosongkan diri? Apakah Allah yang mengosongkan diri dari tempatnya atau posisi firman itu sendiri yang kosong dari tempat itu? Kan Kak Elia sendiri sudah menjelaskan kalau Yesus itu adalah firman. Ya, Pak Bumbu sudah kasih penjelasan juga ayat-ayat Alkitab tentang Yesus itu adalah firman. Tapi yang saya mau tahu adalah apa sih maksud yang disampaikan Paulus tentang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia. Definisi mengosongkan dirinya sendiri itu bagaimana sih? Itu yang mau saya tahu. Mohon maaf kalau terbata-bata. Ini bisa dijawab nggak ini Kak Elia? Ya silakan, Keja mau jawab mungkin. Boleh coba dulu ya biar kalau misalnya ada yang kurang apakah Elia nanti yang tambahkan. Ini pertanyaan kayak gini aku tertarik juga karena pernah dibahas oleh, maaf ya kalau saya sebut nama tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Zuma pernah pakai ayat ini untuk senjata untuk kayak dia menyalahartikan gitu Yesus bukan Allah. Tapi sebenarnya kayak gini dalam Filipi 2 ayat 6. Jadi kan di sini menyoroti kerendahan hati Yesus ketika dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia.
Karena Filipi ini kan, ini Rasul Paulus yang tulis. Jadi Paulus ini menggunakan puisi ini sebagai seruan kepada orang percaya untuk meniru kerendahan hati dan pelayanan Kristus dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mereka bertindak seperti Kristus dengan bersikap rendah hati dalam persekutuan. Itu. Jadi Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan gitu, dan satu dengan Bapa. Kan Yesus sendiri juga sudah pernah sebut, aku dan Bapa adalah satu. Ada di Yohanes 8 ayat 58 dan kemudian juga ada di Yohanes 2 ayat 30 gitu. Jadi Yesus itu kan sudah ada gitu, selalu ada sejak kekekalan. Jadi faktanya Filipi 2 ayat 6 ini mengisyaratkan keberadaan Yesus yang sudah ada sebelumnya dengan mengatakan bahwa dia selalu ada dalam wujud Allah. Bisa dilihat juga di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Seperti itu. Boleh Kak Elia yang menambahkan? Jadi gini ya, arti mengosongkan diri itu disebut dengan kenosis. Nah, jadi kenosis itu artinya gini. Itu dalam Filipi 2 ayat 7 itu berhubungan dengan yang menyatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus yang adalah Sang Firman, yang sehakikat dengan Allah, itu datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, artinya dia itu merendahkan dirinya dengan datang ke dunia ini sebagai manusia. Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, di mana seharusnya dia di atas, di mana seharusnya dia bersama Bapa, di mana seharusnya dia dimuliakan di atas. Tetapi dia merendahkan dirinya dengan datang sebagai manusia, yaitu Sang Firman yang berpribadi itu datang ke dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Jadi ketika Yesus yang datang sebagai manusia, ia terhina. Kemudian ia tidak dimuliakan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia mengalami banyak cobaan, cacian, makian. Itulah yang disebut dengan pengosokan diri. Bahkan lebih simpelnya lagi, ketika Yesus itu mau disalibkan, murid yaitu Rasul Petrus berkata apa? Sekiranya itu tidak terjadi bagimu. Tapi Yesus berkata apa? Enyahlah iblis, bahwa engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Engkau pikir aku tidak bisa mengutus malaikatku untuk melindungi aku. Tetapi Yesus tidak melakukan itu, di mana di dalam kemahakuasaannya ia mampu melakukan segala sesuatu, tapi ia tidak melakukan itu untuk semata-mata tunduk pada kehendak Bapa dalam kemanusiaannya. Itulah yang disebut dengan mengosongkan diri. Jadi Yesus itu tidak, wah saya ini kan firman-Nya Bapa, saya ini keluar dari Bapa, aku berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dalam Matius 28 ayat 18, Yesus itu mengatakan bahwa aku adalah penguasa atas sorga dan bumi. Dia adalah kurios kurion. Tetapi sebagai manusia, ia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Malah ia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, mengabaikan itu, dan tunduk kepada kehendak Bapa untuk menggenapi rencana dan juga kehendak Bapa. Itu maksudnya mengosongkan diri. Jadi bukan berarti Allah Sang Bapa itu di arsy, kemudian dia turun melompat ke bumi, terus di atas kosong. Terus adalah pertanyaan orang-orang, kalau Yesus itu adalah Allah, ketika dia mati, lalu siapa yang mengendalikan bumi? Itu pertanyaan orang yang tidak mengerti Tritunggal. Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu dia memenuhi segala ruang dan waktu. Bahkan dia di luar waktu. Maka dia mengutus firman-Nya sendiri ke dunia menjadi daging, menjadi manusia.
Maka ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, dia berseru dalam keadaannya sebagai manusia kepada Bapanya yang di sorga, yang daripadanya ia datang dan keluar. Makanya Yesus lalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Karena Bapa itu tidak mungkin terpisah dari firman-Nya, sekalipun firman-Nya itu berinkarnasi ke dunia ini, mengambil daging dan berupa seorang hamba. Jadi kalau ayat ini digunakan untuk menyerang kekristenan itu nggak valid, nggak ada apa-apanya itu. Karena mengosongkan diri itu berarti bahwa ya Yesus merendahkan dirinya, betul kata Kezia tadi. Dia merendahkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Yang artinya dia maha kuasa, dia bisa berbuat apapun yang dia mau. Tetapi untuk semata-mata tunduk kepada kehendak Bapanya, ia tidak melakukan itu. Artinya dengan kata lain, ia membuang egonya sebagai sang firman yang berkuasa atas segala sesuatu untuk tunduk kepada kehendak Bapa untuk menggenapi karyanya. Maka itulah yang disebut dengan mengosongkan diri. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Itu saja saya kira. Udah terjawab ya Angel ya. Udah terjawab banget, dan ya sekali lagi terima kasih karena Tuhan lewat kalian Tuhan mendekatkan saya lebih belajar tentang Alkitab. Kasih semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya Angel ya. Tetap berkembang dalam iman. Jangan cuma gara-gara TikTok juga ya. Oh ya enggak kok. Saya Bersekutu juga dong dengan teman-teman Iya, di sudah gereja pasti. dan lain sebagainya ya.